Dari timnya Pak Prabowo, di sini ada gambar Nine of Swords, jadi banyak sekali kekecewaan yang terjadi di kalangan para pengikut Pak Prabowo, dan Eight of Cup. Eight of Cup di sini juga pertanyaannya, apakah mereka berkoalisi ini karena ada hubungannya dengan masalah bisnis atau masalah keberuntungan atau masalah apa. Jadi kadang-kala mereka berpikir ini jangan-jangan hanya buat kepentingan yang di atas saja. Tapi nanti kedepannya seperti apa? Tentu adalah Seven of Swords. Politik kembali lagi, kita tidak akan pernah tahu kedepannya seperti apa. Siapa koalisi dengan siapa, siapa join dengan siapa. Mungkin nextnya itu akan banyak terjadi perubahan. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama dengan Bunda El di sini. Kembali di redaksi Bunda El, di meja Bunda El ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan daripada netizen dan orang-orang. Dan mungkin di sore hari ini Bunda akan memulainya. Oke, silahkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Bu, ini kan kemarin lagi hebohnya Pak Jokowi mengundang 3 orang itu. Iya. Prabowo, Ganjar, sama Anies. Itu apa sih, Bu? Apa dia bersilaturahmi atau gimana sih? Oke, banyak sih ya kemarin juga sempat di Trans 7 Bunda ditanyakan mengenai apa sih Bun, tanda-tanda apa sih kenapa Pak Jokowi mengundang 3 calon presiden di Istana Negara pada tanggal 30 November kemarin ya. Oke, dari beberapa kartu tarot yang sempat Bunda buka, kartu pertama mengindikasikan ada Three of Swords yang diartikan bahwa ada kekecewaan atau ada kalau orang bilang gelo ya, rasa gelo yang sudah dirasakan oleh beberapa masyarakat atau orang-orang ataupun oknum-oknum tertentu yang mungkin kita sudah tahu itu siapa. Nah, di sini Pak Jokowi ingin mengundang mereka supaya untuk bersilaturahmi, supaya hawa panas yang terjadi pada saat ini itu tidak semakin melebar. Jadi Pak Jokowi mengundang mereka, Knight of Swords ini adalah salah satu strategi untuk bisa mengademkan situasi, untuk bisa bersilaturahmi supaya para penggede negara ini tetap mengutamakan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia kita. Yang kedepannya berakhir pada Knight of Pentacles, yaitu kesejahteraan bersama-sama, baik kesejahteraan masyarakat, warga, dan dari pihak yang saling berkoalisi. Nah, itu yang Bunda lihat di situ. Jadi ada kekecewaan tertentu lah dengan strategi dan keputusan-keputusan atau strategi yang sudah diambil oleh Bapak kita, seperti itu. Tapi kalau mau jadi panggil bertiga itu memang ada unsur masyarakat itu udah pasti kecewa ya. Pasti akan ada kekecewaan karena kita lihat dulu kan Pak Jokowi sendiri berasal dari partai PDIP ya. Kemudian setelah kita melihat adanya Mas Gibran yang beralih ke tetangga sebelah ya, ke pihak Pak Prabowo, itu sudah dipastikan akan banyak sekali orang-orang yang kecewa dengan keputusan tersebut, dan seolah-olah bahwa dilihat ini kok nggak ada karakter sama sekali gitu loh. Jadi untuk awam bahkan yang lain-lain pun merasa kok seperti itu, apakah ingin memberikan satu kerajaan tertentu atau enggak, dan yang beredar memang banyak di media sosial itu yang Bunda baca seperti itu. Tapi kok kalau melihat si Pak Prabowo si Pak Jokowi itu tersenyum ya ngeliat 3 orang itu ekspresinya. Saya mengatakan Pak Jokowi adalah orang hebat ya, orang hebat yang mampu mengatur emotional intelligence, dan Bunda akui juga Pak Jokowi bukan orang biasa, dan mungkin bisa dikatakan di dunia itu bahaya gitu ya. Bahaya dalam arti kata bukan dalam intem negatif, tapi lebih ke arah bahwa memang beliau ini adalah orang yang sangat berstrategi dan orang yang sangat bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Banyak yang mengatakan mungkin Pak Jokowi punya ambisi-ambisi tertentu untuk membuat satu kerajaan Joko Widodo ya, keluarganya emporium atau imperium apa. Bunda sih tidak berani untuk menghakimi atau judgment what's the next plan, tapi apa yang Bunda rasakan dari kartu tarot sebetulnya masih jauh di dalam hati Pak Jokowi. Dia tetap seorang nasionalis yang tetap ingin menyelamatkan bangsa dan negara kita dari ancaman-ancaman yang sebetulnya dari kita ini banyak yang tidak kita ketahui. Itu bisa Bunda sampaikan. Yang itu apa? Prabowo kan? Itu yang Ganjar ya? Iya, ini yang kenapa Ganjar cuekin Prabowo. Nah, ini Jokowi udah ya? Udah. Oke, ini sekarang yang Ganjar ini ketika lagi berdiskusi 3 orang ini, Pak Ganjar itu mencuekkan Prabowo, itu ada apa sih? Oke.
kenapa Pak Ganjar nyuekin Pak Prabowo, ini kata netizen ya. Bunda sih kurang tahu. Oke, kembali Bunda akan buka dari kartu tarot yang sudah Bunda baca. Ada Six of Wands. Pak Ganjar ini ya, Six of Wands. Pak Ganjar secara backup baik di organisasi partai dan yang lain-lain, dia juga sudah punya banyak pengikut dan pendukung. Punya banyak pengikut dan pendukung. Kemudian The Emperor, dia sendiri juga sudah dipilih menjadi calon presiden untuk periode 2024 dari partainya. Cuman di sini kenapa dia kok cuekin katanya ya? Kenapa dia kok menyuekin Pak Prabowo Subianto? Karena dia merasa mungkin pada saat itu Pak Prabowo kok nggak ada karakternya sih, kok nggak ada warnanya sih, kok langsung ngambil-ngambil sembarangan gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa kekecewaan. Tapi bisa diartikan kartu ini Two Pentacle adalah nggak tahu apakah ada hubungan bisnis, apakah hubungan yang saling simbiosis dan saling menguntungkan. Seperti itu. Berarti dia ada something kali ya, atau apa ini permasalahan itu? Bunda kurang tahu apakah ada something atau ada apa, cuman mungkin ada kekecewaan juga atau ada sedikit tidak apa ya. Bunda nggak berani ngomong secara ini ya, tapi istilah kata ada sedikit kekecewaan lah dari Pak Ganjar, kok Pak Prabowo gitu sih, semacam itu. Nah yang itu apa? Ini kan dari pihak Pak Prabowo, kecewa nggak sih yang kamu buka baju buka kaos tadi kan? Ya. Nah ini nih ya, buka kaos. Itu dari timnya Pak Prabowo itu merasa dia kecewa melihat Pak Prabowo itu pindah haluan. Itu gimana? Sesuai dengan pertanyaan netizen juga pertanyaan Mas ya, kartu yang keluar adalah Nine of Swords. Nine of Swords itu adalah kartu 9. Kita lihat gambar perempuan dengan pedang, 9 pedang yang ada. Berarti banyak sekali kekecewaan yang terjadi dari pihak pengikut Pak Prabowo sendiri atas keputusan yang sudah diambil. Ya, sampai buka kartu Eight of Cup. Judul-judulnya banyak sekali orang yang berprasangka bahwa Pak Prabowo ini melakukan ini demi kepentingan bisnis atau demi kepentingan pribadi ya, yang terbaca di situ. Jadi prasangka-prasangka yang sudah terbangun di publik itu seperti itu. Tapi kembali lagi, nanti itu ada kartu The Seven of Swords itu akan keluar. Jadi kembali lagi, yang namanya politik itu kita tidak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Apakah itu akan berubah atau akan bagaimana. Tapi nanti kalau misalnya Pak Prabowo menjadi tahun di 2024, ya, apakah nanti tetap masyarakatnya? Dan bila ini nanti terjadi Pak Prabowo menjadi presiden di tahun 2024, apakah ini masih bersama dengan Mas Gibran atau tidak? Bunda masih belum bisa memberikan jaminan. Karena di sini ada angka spiritual atau angka 7. Segala sesuatu tidak pernah tetap. Energy always change. Semua keputusan orang dari A bisa B. Begitu juga hari ini si A berkoalisi dengan si B, besok juga si B bisa berkoalisi dengan si C, bahkan sebaliknya. Oke. Itu. Yang terakhir, melihat masyarakat ketemu sama Anies Baswedan. Anies Baswedan itu melenceng dan tidak mau berjabat tangan. Itu ada apa tuh? Anies Baswedan tidak mau berjabat tangan dengan masyarakat. Aduh. Kita buka di tarot ya. Oke, kartu tarot yang terjadi adalah The Hangman. Kembali lagi kepada yang namanya pilpres ya, pemilu atau janji-janji yang sudah dijanjikan ya. Mungkin banyak sekali hal-hal yang sudah dijanjikan Pak Anies mungkin tidak terrealisasi. Ya, itu yang mungkin membuat banyak masyarakat sedikit kecewa ya. Bunda sih kurang tahu apa banyak, tapi dari simbolisme kartu tarot itulah yang terbaca di banyak masyarakat yang saat ini sedang ada. Four of Wands adalah terjadi juga kekecewaan di antara para sahabat-sahabat Pak Anies yang merasa bahwa tidak ada realisasi dari apa yang pernah diomongkan oleh Pak Anies. Kayak gitu. Dan mungkin Pak Anies itu sudah ngerasa kayak gitulah. Tapi nanti ke depannya saya lihat ada kartu yang bagus untuk Pak Anies Baswedan, bahwa akan ada hal-hal yang positif lagi ke depannya ya. Akan ada hal positif yang akan berpihak kepada Pak Anies. Seperti itu. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Atas waktunya berbincang. Iya. Kartu tarot.
Oke, terima kasih. Selamat sore. Have a nice day semuanya. Oke, terima kasih sudah bincang-bincang dengan Bunda El pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Uritanet. Jangan lupa ikuti dan subscribe selalu semua berita-berita yang hangat dan oke di Uritanet. Selamat sore.